Bab 472. Apa ada anak muda yang mau bertarung? Angkat kepala. Saat kata-kata Wina Lian jatuh, Mileye langsung diangkat olehnya, tetapi kepalanya tidak terpisah. Wina Lian menggendong Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Aku belum pernah melihat orang setidak tahu malu ini seumur hidupku." Milea. Wina Lian meletakkan Mileye dan berkata, "Setelah lukamu sembuh, ayo coba bertarung." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di dalam rumah batu, Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia harus mengatakan, rasanya sangat menyenangkan melihat kenalan lama. Pada saat ini, dia semakin merindukan Bennett Mo dan yang lainnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang itu. Setelah beberapa saat, Mileye menarik kembali pikirannya dan terus mulai menyembuhkan diri. Setelah Wina Lian meninggalkan rumah batu dan datang ke tembok kota, pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Wina Lian menengadah ke udara dan berkata dengan lembut, "Pertarungan ini benar-benar sengit." Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari kehampaan. Kemudian, di hadapan semua orang, Tuan Bai dan yang lainnya muncul di udara. Tuan Bai memimpin, di belakangnya adalah Taupan Li dan yang lainnya. Pada saat ini, Taupan Li dan yang lainnya terlihat sangat serius. Terutama Taupan Li, dia adalah yang pertama kali bertarung melawan penguasa suku Moke dan lawannya lebih kuat dari yang dia harapkan. Tuan Bai memandang seorang pria paruh baya tidak jauh di depannya, lalu berkata dengan lembut, "Darius Mo, sepertinya kamu tidak bisa menaklukkan Star Territory Wei yang dengan kekuatan kecilmu." Pria paruh baya bernama Darius Mo tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, ini baru permulaan." Pada saat ini, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu mil di lapangan runtuh menjadi jaring laba-laba dalam sekejap. Semua orang ngeri. Segera di mata semua orang, ruang yang tidak jauh tiba-tiba terbelah. Seorang pria dan seorang wanita muncul entah dari mana. Wanita itu adalah Violin Wei dan pria itu adalah kepala klan Moke, Farel Mo. Farel Mo meletakkan tangan kanannya di belakangnya. Dia menatap Violin Wei tanpa ekspresi di wajahnya. Ada sedikit sarkasme di sudut mulut Violin Wei. "Farel Mo, aku pikir kamu dan aku akan bertarung dengan bermartabat, tetapi aku tidak menyangka kamu berkolusi dengan negara asing untuk memainkan trik seperti itu. Jujur saja, kamu lebih buruk dari ayahmu saat itu. Setidaknya, dia menantangku sampai mati saat itu." Farel Mo berkata tanpa ekspresi dan hendak berbicara ketika Violin Wei tiba-tiba meninju. Duar. Ruang di sekitar Farel Mo bergetar hebat. Segera setelah itu, Farel Mo mundur hampir 100 mil. Violin Wei hendak terus menembak. Pada saat ini, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, ruang hampa di segala arah tiba-tiba retak terbuka. Rantai hitam pekat terbang keluar dari ruang-ruang gelap. Rantai hitam ini memblokir semua ruang hampa di sekitar Violin Wei. Pada saat yang sama, 4 pria berjubah hitam muncul di sekitar langit. Masing-masing dari 4 pria berjubah hitam memegang tebal buku kuno hitam di tangan kiri mereka, dengan tongkat hitam di tangan kanan mereka. Melihat keempat orang ini, ekspresi Tuan Bai dan yang lainnya di bawah tiba-tiba berubah, penyihir suci. Mendengar ucapan Pak Bai, Taupan Li yang berada di sampingnya sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Wajah Tuan Bai sedikit jelek. Tuan dari negeri eksotik mahir dalam berbagai seni rahasia dan seni rahasia kuno. Pemimpin istana sekarang bertarung sengit dengan tubuh bayangan. Berbicara tentang ini, dia membuat keputusan tegas, "Serang." Namun, begitu mereka bergerak, tidak jauh, Darius Mo dan yang lainnya tiba-tiba menghalangi di depan mereka. Darius Mo menyeringai, "Tuan Bai, sebaiknya kamu tetap di sini."
Tuan Bai menoleh ke samping, tidak bisa. Suara Tuan Bai jatuh, dan 4 pria berbaju hitam tiba-tiba muncul tidak jauh di belakang Tuan Bai. Keempat pria berpakaian hitam ini semuanya memegang pedang raksasa di kanan dan perisai bundar di kiri. Dan yang memimpin itu adalah Gio, penjaga Wei Yang, bintang Wei Yang, prajurit paling luar biasa yang telah dikembangkan oleh Domei. Gio membawa 4 orang di belakangnya dan menyerang langsung ke 4 pria berjubah hitam di udara. Tidak jauh, Darius Mo tiba-tiba berkata, "Di mana Panglima Perang Moke?" Saat suara Darius Mo jatuh, 9 tuan yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang tiba-tiba muncul di depan Gio dan yang lainnya. Prajurit Moke. Wajah Tuan Bai sedikit jelek. Jenderal Moke ini adalah prajurit paling elit dari klan Moke. Saat itu, kepala klan Moke dan 12 jenderal Moke yang menghalangi dia dan Violin Wei. Di seberang Tuan Bai, Darius Mo tersenyum dan berkata, "Tetap di sini." Agui tiba-tiba bergegas dengan sabit. Mulai perang. Darius Mo melirik ke arah Gio yang berdiri bersama Jenderal Moke, dan berkata dengan lembut, "Gio ini sangat pandai bertarung." Mengatakan itu, dia memandang Tuan Bai, "Tuan Bai, jangan pikirkan itu. Kali ini, klan Moko telah membuat persiapan yang matang. Mari kita lihat apakah penguasa Istana Wei yang tak terkalahkan ini dapat bertahan atau tidak." Tuan Bai mengabaikan Darius Mo. Dia memandang Violin Wei di langit. Pada saat ini, Violin Wei terbungkus rantai hitam berlapis-lapis. Keempat penyihir suci berjubah hitam sedang membicarakan sesuatu. Violin Wei melihat sekeliling. Saat berikutnya, dia meninju. Duar. Seluruh langit bergetar hebat, rantai besi hitam langsung retak, tetapi mereka diperbaiki dalam sekejap. Aura aneh tiba-tiba memancar dari rantai besi. Dengan munculnya nafas ini, Violin Wei sedikit mengernyit, karena dia merasa umurnya sedang berkurang. Violin Wei sedikit mengernyit, apakah ini teknik rahasia kuno? Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke rantai besi, di mana ada semua jenis abjad kuno. Violin Wei mencibir, "Setiap rantai adalah harta karun di alam penciptaan, seni rahasia kuno ditambah begitu banyak harta karun di alam ciptaan. Harus kuakui, kamu benar-benar menghabiskan banyak uang untuk membunuhku." Tidak jauh dari sana, Farel Mo, kepala klan Moke, berkata dengan suara rendah, "Pemimpin istana Violin memiliki kekuatan yang luar biasa, jadi aku tentu tidak berani meremehkannya." Mata Violin Wei perlahan tertutup, saat berikutnya, tangannya perlahan terangkat dan sekitarnya mulai bergetar hebat. Melihat adegan ini, mata Farel Mo sedikit menyipit. Keempat penyihir suci yang tidak jauh dari sana buru-buru melafalkan mantra mereka. Segera, kekuatan misterius muncul di sekitar Violin Wei. Violin Wei tiba-tiba berbisik, "Hancurkan." Mengatakan itu, dia menekan tangannya dengan lembut. Saat suara Violin Wei jatuh, ruang di sekelilingnya mulai musnah. Melihat adegan ini, salah satu penyihir suci tiba-tiba mengubah wajahnya, "Bantu aku." Suara penyihir suci jatuh, Farel Mo, yang tidak jauh, melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, payung hitam besar menyelimuti Violin Wei. Di bawah payung hitam, ruang hampa langsung berubah gelap, seperti digerogoti serangga. Pada saat yang sama, ruang hampa di sekitar Violin Wei tiba-tiba mulai mengembun lapis demi lapis. Kecepatan pemusnahan turun tiba-tiba, tetapi tidak menghilang, hanya menjadi lebih lambat. Farel Mo memandang keempat penyihir suci, "Percepat." 4 penyihir suci mulai mempercepat. Segera, rantai yang menjebak Violin Wei mulai bergetar hebat. Tidak hanya itu, tetapi dunia mulai bergetar pada saat ini. Dan di sekitar, gunung yang tak terhitung jumlahnya mulai runtuh.
Teknik rahasia kuno dapat menyebabkan perubahan di dunia. Melihat pemandangan ini, wajah Tuan Bai dan yang lainnya menjadi suram. Sementara Violin Wei sangat tenang. Dia melirik keempat penyihir suci dengan dingin. Saat berikutnya, tangan kanannya tiba-tiba menyebar, dan segera, di langit di atas tembok besar pemakaman, tiba-tiba muncul guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, seluruh langit bergemuruh dengan kilat, seolah-olah kiamat akan datang. Violin Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tangan gioknya mengepal ringan di udara, jatuh. Duar. Di atas kehampaan, guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya turun seperti hujan lebat. Melihat adegan ini, wajah Farel Mo sedikit berubah. Saat berikutnya, dia naik ke langit dan mengangkat tangannya ke udara. Untuk sementara, energi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya dan akhirnya membentuk penghalang tebal. Dia memblokir guntur dan kilat, tetapi wajah Farel Mo berangsur-angsur menjadi pucat, jelas dia sedang berjuang. Pada saat ini, Tuan Bai hendak mengambil tindakan, tetapi seorang pria paruh baya berdiri di depannya. Tuan Bai memandang pria paruh baya itu, Herman Mo. Herman Mo tersenyum dan berkata, "Tuan Bai, hari ini kamu dan aku, tidak ada yang bisa melakukan apapun." Dengan mengatakan itu, dia melihat posisi Violin Wei di kejauhan. "Klanku telah membayar harga yang begitu tinggi, dia harus mati hari ini." Di kejauhan, di antara rantai besi hitam, ruang di sekitar Violin Wei mulai tampak ilusi, dan pada saat yang sama, tubuhnya mulai kabur. Di sebelah Violin Wei, seorang penyihir suci tiba-tiba menyeringai dan berkata, "Violin Wei, awalnya aku hanya ingin Mileye mati, tetapi kamu melindunginya berulang kali, menyusup ke tanah asingku dan membunuh master yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku ingin kamu membayarnya dengan darah." Pada saat ini, di belakang lelaki tua yang berbicara, ruang hampa tiba-tiba terbelah, dan kemudian, seorang wanita keluar. Orang di sini adalah tubuh bayangan Violin Wei. Di tangan tubuh bayangan Violin Wei, dia memegang kepala berdarah. Kepala ini adalah penguasa klan Moke yang sebelumnya memblokir Violin Wei. Violin Wei melempar tubuh bayangan itu, lalu kepala berdarah itu jatuh dari langit, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang. Wei Violin yang terperangkap tiba-tiba menutup matanya. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, lalu tangan kanannya berbelok ke kanan dengan tamparan. Duar. Rantai hitam itu hancur. Keempat penyihir suci itu mundur dengan keras hingga ratusan kaki jauhnya. Pergi. Salah satu penyihir suci membuat keputusan yang menentukan, berbalik dan pergi, lalu tiga lainnya segera pergi, tanpa ragu-ragu. Pergi. Tidak jauh, Violin Wei menyeringai. Dia tiba-tiba menghilang dan saat berikutnya, ada 4 jeritan melengking di ujung langit di kejauhan. Segera, Violin Wei muncul di lapangan lagi, matanya tertuju pada Farel Mo. Ekspresi Farel Mo berubah, tepat ketika dia akan berbicara, Violin Wei mengangkat tangannya. Duar. Ruang hampa Mo Tianxing runtuh seketika dan jatuh langsung ke lubang hitam ruang hampa. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba muncul di lubang hitam ruang itu dan segera, Farel Mo berada ditarik oleh tangan ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depan Violin Wei. Orang tua itu memiliki punggung bungkuk, memegang tongkat kayu dan tongkat di tangannya dan dia tampak sangat tua. Farel Mo, yang diselamatkan oleh lelaki tua itu, buru-buru membungkuk kepada lelaki tua itu, "Hormat kepada leluhurku." Pria tua bungkuk itu berkata dengan lembut, seperti yang dia katakan, "Kamu memang jauh lebih buruk dari ayahmu." Wajah Farel Mo tiba-tiba menjadi sedikit jelek. Orang tua bungkuk itu berkata,
jika kita ingin menaklukkan Star Territory Wei Yang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Apa kamu mengerti? Farel Mo mengangguk cepat, kemudian berdiri dengan hormat di belakang orang tua itu. Mata lelaki tua bungkuk itu tertuju pada Violin Wei. Violin Wei, kali ini, kamu akan kalah dari generasi muda. Dengan mengatakan itu, dia menatap pedang Moye di bawah, giliranmu untuk mengambil tindakan. Pedang Moye tersenyum sedikit, lalu menatap tembok besar pemakaman. Apa ada anak muda dari Star Territory Wei yang ingin bertarung? Setelah berbicara, dia berhenti sejenak, kemudian berkata, mengapa kita tidak maju bersama saja? Bersambung.